lanjutkan. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis karena di sini pun ada gangguan jaringan. Kita kulik lagi Baik kita seputar guru penggerak. Oke, kita tanya nih pengalaman dari kecilin aja lagi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dari Pak Hendro. Dari Pak Hendro nih pengalamannya selama jadi calon guru penggerak. Ya, jadi Mengikuti pendidikannya. baik. Selama mengikuti pendidikannya. Ya, pengalaman saya menjadi calon guru penggerak itu sangat-sangat luar biasa ya, Ibu Irawati. Jadi kita sebagai guru harus mampu menjadi fasilitator ya. Itu yang menjadi unik bagi kita. Baik fasilitator untuk murid kita sendiri ataupun mentor bagi guru yang lain. Jadi kalau kita kait satu itu kita adalah artisnya sekolah Bu ya. Jadi kalau kita menjadi primadona pastinya kita harus pembelajaran yang memang harus berbeda dengan yang lain ya. Nah di situ kita harus berpikir keras bagaimana menjadi seorang inovator ataupun pencipta suatu pembelajaran yang unik seperti itu dan tentunya menarik seperti itu Ibu. Itu pengalaman saya menjadi seorang guru penggerak Ibu. Kita tanya nih pengalaman dari kita menjadi CGP sangat terkesan sih dengan pendidikan di sini ya, seperti yang sudah pengalaman saya kalau misalkan selama jadi guru penggerak di sini pengalamannya sangat luar biasa. Yang seperti yang sudah kita ceritakan tadi di dalam program guru penggerak di sini kita dilatih betul-betul lah yang jadi guru sesungguhnya. Misalkan dulunya kita cara mengajar di kelas seperti apa, tetapi setelah kita ternyata yang saya terapkan selama ini sepertinya agak sedikit keliru. Jadi kita langsung bisa berubahnya. Itu pengalaman yang luar biasa sekali. Selanjutnya dulu saya pribadi bisa komputer tapi enggak akrab dengan komputer dengan ini. Sekarang selama saya mengikuti pendidikan ini satu hari tanpa laptop di samping jadi kangen. Itulah motivasi untuk belajarnya lebih tinggi. Itu saja yang pengalaman yang paling menarik bagi saya, Bu Ira. Baik, kita lanjut nih. Siapa saja sih yang bisa pendidikan calon guru penggerak? Dari Pak Hendro. Iya, tentunya kalau yang angkatan sebelumnya itu tidak ada SLB dan SMK ya. Jadi untuk untuk sebelumnya itu kan ada angkatan sebelum angkatan 5 ya. Itu ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, tetapi untuk angkatan yang selanjutnya itu ada penambahan itu SMK dan SLB. Jadi semua harus ikut ya sebenarnya karena ini adalah program pemerintah dan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar itu harus kita harus mengikut andilkan dalam proses pendidikan seperti itu. Setelah itu sasarannya adalah yang pertama guru sekolah ya baik honor ataupun guru tetap yayasan
Setelah itu guru PNS ataupun guru P3K ya, yang baru. Jadi semuanya itu harus ikut guru penggerak karena ini adalah program yang sangat baik ya, dan dapat mewujudkan suatu perkembangan di mana pendidikan kita sudah mengalami penurunan ya, baik karena pandemi ini. Jadi kita harus memiliki motivasi bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang menarik, itu seperti itu Bu Ira. Iya. Terus Yang tanyakan nih mungkin juga dari rekan-rekan yang sekolah saya juga ada yang bertanya, saat mengikuti program guru penggerak ini apa sih yang kita dapatkan? Kalau misalkan istimewa dari program guru penggerak ini selain ilmu yang sangat luar biasa, ada kita nanti kan jenjang ini. Kalau misalkan di angkatan 3 pendidikannya selama 9 bulan gitu kan. Sekarang di angkatan mulai angkatan 5, angkatan 6 dan sekarang sudah dibuka di angkatan 7. Itu pendidikannya hanya di 6 bulan. Tetapi itu bukan berarti akan menurun kualitas daripada pendidikan itu sendiri, tidak. Tetapi kegiatannya yang lebih diperpadat. Yang awalnya 9 bulan sekarang jadi 6 bulan. Yang dulunya pendidikannya itu modulnya hanya 3, sekarang modulnya 10. Sebenarnya modul 3 dengan 10 sama saja isinya. Karena di dalam modul kami ada 3 itu, bisa di modul pertama ada 4 materi, di modul kedua juga ada 3 materi, di modul ketiga itu ada 3 materi. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan juga 10 materinya. Nah di angkatan baru ini itu dijadikan modul materi itu dijadikan modul tersendiri. Jadi nanti ada keterkaitan antara modul 1 dan modul 2. Kalau kami keterkaitan antara koneksi antara materi 1 dan materi 2 itu mungkin yang membedakannya. Dan tadi mungkin ada beberapa hal yang tadi menurut Pak Indro yang lupa disampaikan. Kalau kita lihat kriteria umum yang bisa ikut guru penggerak di sini, yang pertama dia terdaftar di Dapodik dan minimal masa kerjanya 5 tahun. Maksud masa kerja di sini bukan masa kerja dia selama jadi guru, tetapi masa kerja yang tertera di Dapodik. Walaupun dia masa kerjanya udah 19 tahun, tetapi baru terdaftar di Dapodik misalkan hanya 3 tahun juga belum bisa ikut begitu. Dia aja dilihat kemarin waktu sosialisasi dengan pihak P4TK juga ada ditanyakan kenapa syaratnya harus 5 tahun. Jadi pihak P4TK menjawab ya untuk menjadi guru penggerak sebenarnya harus matang dulu. Karena untuk menjadi nanti karena dari guru penggerak ini akan menjadi pemimpin pembelajaran. Tadi yang seperti ditanyakan kenapa harus ikut gitu ya? Kenapa harus ikut? Selain ilmu tadi juga teman-teman nanti akan mendapat sertifikat guru penggerak. Bobotnya angkatan 1 sampai angkatan 7 nanti bobotnya sertifikat guru penggerak nanti bobot. Tetapi kegunaannya ini yang luar biasa. Kegunaan dari tetapi kegunaannya ini yang luar biasa. Kegunaan dari sertifikat guru penggerak di sini bagi teman-teman yang sudah jadi ASN mungkin akan menjadi syarat utama nanti menjadi kepala sekolah. Sertifikat pendidik harus memiliki pangkat minimalnya ada sertifikat guru penggerak itu sudah dipermudah. Harus ada sertifikat pendidik. Sudah dirubah peraturannya. Kan itu hanya untuk PNS. Bagaimana kami yang belum PNS? Serta kan kemarin dulu waktu sosialisasi
misalkan kan itu hanya sosialisasi ya, yang belum dirancang, tetapi mereka lagi membuat nantinya bagi guru non PNS pada saat mengikuti seleksi ASN, sertifikat guru penggerak ini merupakan akan diberlakukan afirmasi, ada nilai tambah. Berarti di sini kalau misalkan saya ambil kesimpulan, ada istimewanya ini dari sertifikat ini, mungkin hampir sama dengan sertifikat guru, sertifikat pendidik. Cuma bedanya kalau sertifikat pendidik bisa dicarikan gaji sertifikasinya. Kalau ini tidak ada pengaruh sertifikasi, tapi berpengaruh dengan angka bobot tambahan bagi teman-teman yang mengikuti ASN. Jadi saran kami nih bagi teman-teman yang syaratnya udah cukup, yang terdaftar di Podi, S1 minimal masa kerjanya sudah 5 tahun gitu kan, ada rencana kuat ini belajar, masuk saja guru penggerak. Insya Allah nanti ada manfaat yang luar biasa didapatkan. Mungkin begitu Bu Ira. Untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini pengalaman nih dari rekan-rekan kita, juga saya pribadi. Mungkin rekan-rekan di luar sana bertanya, selama mengikuti program guru penggerak ini ada dipungut biaya atau bagaimana? Mungkin saya coba jawab Pak. Andro ya, nanti akan tambahkan Pak Andro ya. Kalau misalkan ditanyakan ada dipungut biaya, kalau dipungut biaya tidak. Semuanya karena sistemnya sistem online dari kita dari SIM PKB. Yang penting teman-teman terkoneksi saja dengan dengan SIM PKB udah bisa. Tapi kalau ditanyakan kalau nggak dipungut biaya, kami dibiayai nggak gitu kan? Kalau dibiayai ada uang saku nggak ada. Jadi jangan jadi motivasinya ikut guru penggerak untuk mendapatkan duit. Karena itu nggak ada duitnya. Tapi jadikan motivasi untuk merubah wajah pendidikan. Jadikan motivasi ikut guru penggerak ini untuk teman-teman menambah ilmu. Dan ada bonusnya pasti. Bonusnya kalau kita PNS sertifikat itu bisa kita jadikan batu loncatan untuk jenjang karir kita kalau kita yang SN. Tapi kalau misalkan yang non PNS tadi, sertifikat ini bisa dipakai untuk ikut tes ASN nanti, baik itu P3K ataupun PNS mungkin akan dibuka tahun 2024 nanti gitu kan, itu bisa digunakan. Jadi saran saya teman-teman ikut kegiatan guru penggerak ini luar biasa. Jangan orientasi kita berapa sih penghasilannya, ada. Selama kita enggak mengeluarkan biaya pun itu udah syukur sekali. Dan pendidikannya kita bisa di mana saja, nggak akan habis biaya kita. Karena kita bisa ikut pendidikan di kamar, ya kan, di ruang tamu, di sekolah, ataupun sambil teman-teman ngopi. Bagi yang cowok-cowok bisa mengerjakan sistemnya, karena sistemnya kita OJT ya. Jadi mudah sekali untuk teman-teman kegiatan ini. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya, karena saya juga dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan Kabupaten Biren. Jadi kalau dari segi waktu di sini sangat fleksibel. Yang waktu mungkin yang terjadwal biasanya adalah pada saat ruang presentasi sama sesi dengan institut. Di luar dari itu kita mau jawabnya jam 2 malam pun nggak ada kendala. Yang penting manajemen waktunya. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin ini sebelum sesi pendaftaran, nanti kita akan berbahas sedikit bagaimana proses pendaftarannya. Ini saya mau tanya nih dari rekan-rekan saya juga. Tadi kita temanya pilih guru biasa atau luar biasa. Oke. Setelah mengikuti beberapa bulan dari program pendidikan guru penggerak, apakah Bapak-bapak ini sudah merasakan menjadi guru yang luar biasa atau biasa-biasa saja? Silakan Pak Hendro. Baik, jadi untuk saya sendiri ini ya khususnya, mungkin Pak Ihsan juga sama Bu Ira mungkin sudah merasakan juga bagaimana menjadi seorang guru penggerak itu harus berhati-hati dalam segala tindakan ya, baik secara moral maupun material. Jadi kalau secara moralnya itu kita harus menjadi suri teladan ya, guru penggerak itu harus dapat menggerakkan orang lain. Sebelum kita menggerakkan orang lain, kita harus bergerak sendiri seperti itu dan memberikan aksi-aksi nyata yang memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh materi dari guru penggerak tersebut. Selain itu materialnya apa? Jadi kita
sebenarnya kita dapat bantuan kuota itu sangat-sangat cukup ya. Tetapi banyak yang mengeluh itu bukan karena bantuannya, tetapi bagaimana cara menelaah ataupun memberikan timbal balik ya dari hasil proses pembelajaran. Jadi kan ada guru yang memang mampu menangkap seperti itu dan dengan cepat, seperti ada guru yang memang kalau kita bicarakan soal Pentium itu mungkin ada Pentium 3 ataupun 4 seperti itu. Nah, saya itu udah berada di Pentium paling rendah seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin saya Saya tambahkan tadi Bu Hira, kalau ditanyakan sekarang tadi tema kita guru pilih guru biasa atau guru luar biasa. Jadi yang ditanyakan apakah Bapak ini sudah jadi guru luar biasa? Belum. karena Karena untuk menjadi guru luar biasa itu butuh proses yang ditempa dengan ilmu dan terus belajar. Cuma kita jangan mau jadi guru biasa saja. Bagaimana kita harus mengupgrade diri, harus selalu mengupdate perkembangan zaman sehingga kita nggak akan jadi guru biasa-biasa saja gitu. Walaupun belum jadi guru luar biasa, tapi kita tetap mau belajar. Intinya adalah kita harus belajar dan terus belajar untuk menambah wawasan, karena guru itu tidak hanya mengajar. Guru mengajar sambil belajar untuk menuju ke level-level yang luar biasa. Memang untuk ditanyakan sudah luar biasa kan sekarang? Jauh dari luar biasa. Cuma kita masih proses belajarnya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Iya, jadi di sini ditempa kita di pendidikan guru penggerak ini, kita guru ditempa bukan hanya menjadi guru, jadi juga menjadi sebagai seorang pengajar. Oke, kita lanjut, kita tanyakan mungkin juga dari rekan-rekan kita di Kabupaten Birun ingin tahu lebih jauh bagaimana proses pendaftaran dari program guru penggerak. Mungkin dari Pak Hendro bisa kita minta penjelasannya bagaimana sih proses pendaftarannya. Silakan Bapak. Baik, dari proses pendaftaran itu sangat mudah ya. Yang pertama kita buka SIM PKB ya. Tetapi sebelum membuka SIM PKB itu alangkah baiknya sekarang kan lagi boomingnya nih terakhir bagaimana cara mengintegrasikan akun belajar ID dengan SIM PKB. Jadi kita sebagai guru penggerak itu wajib memiliki akun belajar ID tersebut. Untuk apa Bapak Ibu? Itu sangat bermanfaat karena apa? Yang pertama adalah kita sebagai guru harus mampu menyimpan file-file tersebut dalam jumlah yang sangat luar biasa nantinya. Karena sebagai guru penggerak itu yang pertama video itu harus harus kita masukkan di dalam akun belajar ID melalui Google Drive seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memang mampu untuk melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas dalam bentuk baik Word ataupun dalam bentuk lain, kita harus mampu memiliki kapasitas memori ataupun penyimpanan yang sangat tinggi itu. Lalu setelah kita menyimpan, bagaimana kita untuk mengintegrasikan, yaitu melalui SSO ataupun yang lainnya ya, ataupun integrasi akun.simpkb.id. Nah itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah integrasikan maka akan terkoneksi antara akun belajar ID dengan SIM PKB. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua kita harus mendaftar melalui akun SIM PKB dengan mengklik tombol yang ada titik 9-nya itu kan ada sebelah kanan. Jadi kita klik lalu kita pilih program guru penggerak seperti itu ya, dan kita akan diarahkan ke laman tersebut untuk angkatan ke-7 dan ada bawahnya itu di bawahnya itu ada pengajar praktik. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang
memiliki skill dewa ya kalau menurut saya. Itu silahkan untuk pengajar praktik karena kapasitas kita kan berbeda antara guru penggerak dengan pengajar praktik. Jadi kalau menurut saya untuk jenjang yang paling rendah adalah guru penggerak. Karena apa? Kita langsung terjun dan bagaimana mengantisipasi murid kita sebagai guru seperti itu ya. Seperti itu. Itu mungkin tahap akhir dan masih ada tahapan yang panjang mungkin ya. Jadi tidak usah kita bahas sepanjang lebar karena itu pribadi masing-masing ya untuk mengisi esainya. Tapi bagaimana cara mengisi esai dengan benar? Kita harus memiliki pengalaman. Makanya guru penggerak harus memiliki pengalaman 5 tahun. Kalau nggak ada pengalaman, bagaimana kita menceritakan esai tersebut? Itu kan logikanya seperti itu. Jadi kita harus memiliki 5 tahun. Terus kalau kita 5 tahun nggak ngapa-ngapain kayak mana? Bisa nggak jadi guru penggerak? Bisa. Syaratnya Bapak Ibu harus memiliki kemampuan manajerial di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi praktik baik apa yang sudah Ibu gunakan untuk murid Ibu, tidak usah ke luar-luar seperti itu ya. Kalau yang luar-luar itu memang jam tayangnya udah sangat luar biasa. Dan kita kedatangan Ibu Suryani juga di sini. Beliau merupakan rekan kami guru penggerak juga yang kami undang untuk ngobrol santai sambil ngopi. Cuman ini ngopinya ngopi virtual ini, jadi nggak bisa ngopi beneran ini Bu Suryani ini ya. Oke, ini sekedar tambahan. Ini teman-teman juga kita ngobrol santai ini kebetulan ada saya share di Facebook ini Bu Hera. Ini ada Pak Ferry, beliau ini rekan saya waktu dulu di SMT, sekarang udah jadi GGD juga, tempat tugas kita berbeda. Nah tadi Pak Ferry ini kita lagi ngobrol santai seputaran guru penggerak. Pak Ferry juga lagi proses pendaftaran ya, semoga Pak Ferry lulus. Amin. Nah ini proses pendaftarannya Bapak. Yang penting tetap koneksi Pemda Podik, mungkin buka SIM PKB-nya. Nanti ketika masa kerja Bapak Ibu sudah memenuhi, Bapak akan diundang. Daftar diundang. Daftarnya memang registrasi aja dulu seperti biasa. Nanti di sana dimulai dengan ada upload berkas. Diawali misalkan ada foto KTP, kemudian ada surat surat persetujuan dari kepala sekolah serta surat rekomendasi juga dari boleh dari rekan sejawat, pihak kurikulum ataupun pihak pengawas, boleh saja. Penting itu ada rekomendasi lah dari teman sejawat. Kemudian setelah itu diupload berkasnya, udah ngisi CV-nya, dilanjutkan dengan pengisian essay. Nah di pengisian essay ini teman-teman yang banyak mengeluh di dalam grup kemarin, di dalam grup podcast ini ada yang menanyakan bagaimana cara pengisian essay dan triknya gitu kan. Ini yang perlu teman-teman ketahui yang belum daftar ini ya. Yang belum daftar untuk pengisian essay diusahakan jangan sembarangan pengisiannya. Kemarin waktu sosialisasi hari Rabu ada ditampilkan hasil essay teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang unik-unik. Tampilannya ada yang sampai 2000 karakter gitu kan. Teman-teman untuk simpelnya langsung di copy paste guru penggerak sampai 1500 karakter. Mungkin paradigma guru yang buat itu ya kan hanya formalitas, kan nggak dibaca juga. Siapa yang sanggup baca ribuan orang pendaftar? Salah teman-teman. Karena di guru penggerak ini ada tim tersendiri yang menyeleksi. Jadi jangan asal ngisi. Dan sistem ngisinya triknya bagusnya adalah sesuai dengan kenyataan saja, realitanya. Apa yang sudah dilakukan itu yang dilaporkan. Jadi nantinya karena dia akan berpengaruh juga. Misalkan teman-teman lihat pengalaman orang, menceritakan isi pengalaman orang, misalkan dibantu sama teman. Nanti pada saat proses wawancara itu teman-teman bisa jatuh juga. Pada saat wawancara karena yang ditanyakan juga seputaran ya isi yang sudah kita isi, pengalaman kita apa. Jadi teman-teman isi aja dulu. Misalkan ditanyakan kontribusi apa yang akan Bapak Ibu berikan terhadap sekolah Bapak Ibu. Ya udah apa yang sudah Bapak Ibu berikan itu aja Bapak Ibu ceritakan. Nggak ada salah tuh benarnya.
Jadi nggak mesti, saya pengalaman saya biasa-biasa saja, nggak ada yang wow, jadi nggak usah sesi. Jangan terpengaruh dengan itu. Yang penting praktek terbaik Bapak Ibu sudah Bapak Ibu tuangkan di sana. Contoh kecil lagi. Contoh kecilnya misalkan di dalam kelas itu kan bukan suatu bukan pengalaman yang wow sekali. Misalkan Bapak Ibu bisa mengatasi siswa yang suka tidur, akhirnya dengan praktek baik Bapak, siswa itu nggak tidur lagi. Itu Bapak ceritakan saja pengalamannya di EC itu. Karena nanti akan ditanyakan juga. Biasanya juga ada teman-teman yang kemarin bertanya, saya nggak tahu apa kelebihan saya. Nah ini mindset berarti kita masih kalau misalkan dalam modul kami itu masih berbasis kekurangan. Kalau pikir berbasis kekurangan, gunakanlah berbasis aset. Lihat aja kemampuan diri sendiri, pasti ada banyak sekali kemampuan kita. Cuma kadang kita nggak menyadari sehingga malu-malu untuk kita tuangkan dalam essay. Ada trik yang lain yang mungkin bisa teman-teman pakai biar menurut saya bisa dievaluasi ulang nanti. Kadang-kadang kita punya pengalaman ada di dalam kepala kita, tetapi ketika kita tuangkan di dalam isi kita nggak tahu lagi, ataupun hilang konsentrasi kita sehingga kita pecah, nggak nyambung rasanya kalimat antar kalimat. Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini aja, pakai apa namanya Pak Endro yang pakai Google Doc itu, ngerekam secara online, buka di Google Gmail-nya, kemudian pilih di Google Doc-nya itu, Bapak Ibu rekam saja, ucapkan saja, nanti aplikasi akan mengetik apa yang Ibu utarakan, sehingga itu akan mudah keluar dibandingkan dengan Bapak Ibu harus mengetik ulang. Kalau mengetik ulang, bagi yang ada kendala administrasinya masih kurang, untuk menulis masih kurang, mungkin terkendala tuh. Jadi gunakan trik itu aja, rekam aja pakai Google Doc itu. Nanti setelah itu copy paste ke Word, lihat dulu karakternya udah mencukupi atau belum, baru isikan ke essay. Nah jadi nanti akan tersimpan. Ditakutkan nanti gini, kalau langsung isi di essay-nya nggak tersimpan gitu. Itu kendala yang sudah pernah terjadi untuk teman-teman yang lain. Begitu Bu Ira, mungkin trik yang salah satu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman calon CGP ke depan. Bisa dilanjut. Dari kita kan yang kemarin CGP angkatan 3. Ya. Mana? Ibu Suryani ya. Selamat datang Bu Suryani. Ini juga kawan kita CGP angkatan 3 Kabupaten Birun. Sedikit tadi ada perbedaan ini antara pola pendaftaran atau pengisian ya. Karena di CGP angkatan 3 kami ada tes bakat skolastik TBS, sedangkan di angkatan 5, 6 nggak ada lagi ya. Jadi itu sedikit informasi juga buat rekan-rekan yang mau bergabung di program pendidikan guru penggerak. Ini selanjutnya kalau misalnya untuk yang tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Ihsan, mungkin sedikit tambahan. Rekan-rekan saya juga di sekolah juga menanyakan nih kayaknya ketakutannya di essay. Karena kalau untuk pendaftarannya kita kan ada rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian ada dukungan ya dari kepala sekolah. Saya rasa ini nggak ada kendala karena kita juga di Kabupaten Birun dari Dinas Pendidikannya sendiri juga sangat merespon. Ada juga tanggapan atau pemberitahuan kepada kepala sekolah untuk memberikan izin bagi guru-gurunya yang mau mengikuti program guru penggerak.
ditanyakan di dalam grup boleh juga, ataupun mau langsung di kolom komentar juga boleh. Baik, kita lanjut setelah sedikit gangguan teknis tadi. Jadi di sini kita mau memperjelas lagi bagaimana sih kurikulum di pendidikan guru penggerak. Mungkin di sini dari Pak Ihsan kita minta penjelasannya bagaimana sih kurikulum pada saat mengikuti atau dalam pendidikan guru penggerak. Ini kalau ditanyakan tentang Itunya hidupin. sorry. Nah, untuk kalau ditanyakan tentang kurikulum yang seperti yang sebelumnya kita sampaikan, kita ada 3 modul, ya. Ada 3 modul. Modul pertama itu berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada peran dan nilai dari guru penggerak itu sendiri. Kemudian visi misi guru penggerak serta budaya positif, itu di modul yang pertama. Kalau di modul yang kedua, yang pertama berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya di modul yang ketiga ya, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan dulu. Pengambilan keputusan, kemudian pengelolaan sumber daya, serta yang terakhir adalah program sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi tetap orientasinya kita adalah mengarahkan agar sistem pendidikan kita berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu yang kurikulum yang dipakai. Mungkin sebagai informasi juga di dalam sistem pendidikan ataupun kurikulumnya langsung diterapkan ke kita CGP-nya, calon guru penggerak. Di sini ada sistem Merdeka Belajar. Tidak ada buat ini, alam ini harus siap dan bentuk ini. Nggak ada di situ ya. Jadi sangat betul-betul merdeka lah kalau misalkan kita bilang betul merdeka untuk mengoptimalkan kreativitas yang CGP miliki. Begitu Bu Ira. Jadi di sini untuk tagihan tugas-tugasnya kita diberi kebebasan berekspresi, berkreasi, boleh dalam bentuk video. Jadi jangan takut bagi kawan-kawan, mungkin ada kendala sedikit belum bisa membuat video. Ini pengalaman saya pribadi, saya mengenal Canva itu selama mengikuti guru penggerak. Kemudian nanti di guru penggerak kita akan ada komunitas. Ada komunitas yang sangat support. Ini pengalaman saya pribadi, nanti setelah lulus dari mungkin kawan-kawan kita yang akan lulus di angkatan 7, nanti akan ada komunitas. Di komunitas itulah kita saling berbagi pengalaman, saling belajar, saling support. Jadi jangan takut sebelum mencoba. Mungkin 5 menit terakhir saya mau minta mungkin 1 kalimat dari bapak-bapak yang luar biasa. 1 kalimat tentang pendidikan guru penggerak. Dari Pak Hendro. Pak Hendro. Pak ya? Boleh? 1 paragraf? Boleh, silakan Pak. Kita minta dari Pak Ihsan. Kalau diminta 1 kalimat gitu kan, mungkin seperti ini, karena di dalam guru penggerak ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.
banyak, banyak hal yang mungkin bisa disampaikan. Intinya, guru penggerak ini menjadikan saya pribadi yang terus belajar, terus mengasah, terus merefleksikan diri, dan terus berbagi. Karena tujuan daripada pendidikan adalah kita bagaimana kita memberi virus-virus positif kepada lingkungan sekolah kita untuk terus berbuat lebih baik, dan jauh lebih baik. Mungkin itu, Bu Ira. Oke. Kalau dari saya satu kalimat mungkin luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita tutup. Boleh. Oke, terima Karena kasih sudah jam ini, ya. kami ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah mengikuti kegiatan podcast kali ini. Semoga bermanfaat, dan harapan kami ini mendorong rekan-rekan guru. Guru penggerak itu tidak menakutkan, tidak yang seperti mungkin rekan-rekan bayangkan. Insya Allah nanti akan ada jalan. Yang penting kita mencoba dan terus belajar untuk generasi, memperbaiki generasi penerus kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hendro dengan Pak Ihsan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.